banget akhirnya kamu bisa meluangkan gravitasi waktu kamu untuk bisa bersama aku. Kamu tahu nggak? Cinta itu pertama kali ada karena Adam dan Hawa. Kemudian cinta dilanjutkan perjalanan kisahnya oleh Rama dan Sinta. Sampai begitu tragis cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet. Dan hari ini, di kafe ini, cinta dihidupkan kembali oleh kamu dan aku. Aku tuh seneng banget tahu akhirnya bisa bareng sama kamu gitu. Dan aku berharap sama kamu udah seneng kan? Sebenarnya Bang, aku tuh capek banget pulang dari klinik Bang. Cariin tempat duduk buat gua. Ah tenang, kita singkirkan aja orang itu. Dia sudah tidak berguna di kompleknya. Emang dia anak komplek? Hah? Emang dia anak komplek? Senandung awan yang menjadi sebuah irisan cinta. Dia itu Selalu akan melekat bersama. Gonggongan, henna yang akan menjadi... Tadi bilang gonggong. Minggir. Ini kursi punya bapaknya dia orang furniture. Nggak tahu lu. Nggak bisa. Itu mobil Fortuner itu. Saya lagi kencan pertama sama kekasih saya. Ah, nggak tahu urusannya. Emang urusannya apa? Nggak tahu. Lah, gak tahu urusannya. Kamu tahu nggak? Dia ini atlet. Atlet apa? Lu atlet apa sih? Renang. Renang. Kalau renang gini dong. Kalau ini catur. Kalau kamu mau... Nih, tuh. renang. Kan kalau renang gini. Ini yang renang. Satu-satu. Ya, bebas. Kayak apa? Bebas. Hei, Upin Ipin. Hah? Upin Ipin. Upin Ipin tuh botak. Kita ada rambutnya. Jadi Ipil-upil. saya akan mau bangkit dari kursi ini. Kirain bangkit dari kubur. Bukan, dari kursi. Kalau kita bisa melaksanakan pertandingan. Ya, bahasanya baku. Melaksanakan pertandingan. Versus dong. Ya udah nih, atlet panco. Ayo. Kamu atlet apa? Panco. Saya lempar lembing. Nggak nyambung dong. Ya. Aku akan melawan Panco lawan dia. Jangan sampai kalah ya. Kamu doain aku ya. Kalau kalah, biar aku yang maju satu-satu. Ah? Biar aku beresin nih dua orang ini. Serius? Beneran. Diberesin. Emang kita pakaian diberesin? Stretching dulu. Bagaimana stretching? Stretching dulu. Stretching. Maaf ya, Neng. Tekuk. Ya. Ada. Sembelit lu kelihatan tuh. Biar menang kamu. Nah. Stretching Enggak, dulu. ini Panco bukan lompat indah. Yaudah, duduk Bang. Ini ya Bang, ini ya Bang. Biar nggak ketar. Lu stretching emang matiin gua lo. Oke, Pemanasan. Duduk, Ayo, Bang. kamu jangan sampai kalah. Bang duduk. Hah? Bang, Duduk duduk. mana? Lu mah kesenengan, udah duduk. Duduk. Parah. Ayo, Oke, dilarang ya. bernapas sebelum kamu melakukan tugas ini. Ya. Duh. Enak tuh kayaknya. Jangan dipijit ininya dong. Ini kepala. Tar. 3, 2, 1. Keseleo. Kram. Keram lu. Bang. Kerambutan lu. Duduk. Kram Duduk. otot, kerambutan. Wah, Duduk. keseleo. Kram. Jago kan Kontrol atlet gua. nafas. Relax. Aduh, udah bapak-bapak. Kesel sama si Leo. Enggak, keseleo itu ininya sakit. Sebentar dulu. Relax. Ini kamu Windy kan? Kita pernah ketemu waktu di SD Impres waktu itu. Sebelah sana. Coba bawa sini. Bos. Wah, keenakan lu mah.
Makanya lu jangan macem-macem. Bang. Yang cedera ini bang, yang cedera ini. Awas, di sini. Lama-lama lu Duduk. kek lu. Duduk. Malu-maluin dah bang. Anda bisa Nggak sebenarnya Bukan Windy ini Bisa. apa sih sebenarnya kok Kamu bisa? tadi dijemput dari klinik bang. Lu udah kenal kamu sama dia? Kenal dulu waktu kecil. Satu kamu. Ini biar bridgingnya nyambung aja. Memang Windy ini siapa? Katanya Windy ini siapa? Ayo. Loh, ini kan saya nanya lagi. Ini siapa? Ini yang suka ngurusin atlet-atlet yang suka kesleo. Terapis. Iya, tanya aja sendiri. Anda spesialis. Bang Sule ini sering ketemu di klinik. Biasa encok dia. Karena saya rambut. penyakitan setiap Kamu hari. terapis kan? Aku sakit, bisa nggak petik melon? Ini Tuh. apa yang kamu Ini rasakan? nih jalan sama orang tua nih. Tapi biasanya yang Windy tangani atlet-atlet khusus nggak? Iya bang. Enak kan dia? Kasihan dia kram, bentar dulu Aku bang. minta satu lagi boleh? Apa? Yang bongkar. Udah enakan kan? Udah enakan kan? Oke. Bongkar tulang itu. Tulangnya bisa dibongkar, Windy. Jadi istilah bongkar itu kan biasanya kalau pasien datang ke fisioterapi itu kadang suka bingung kayak Mbak tolong dong diurutin. Nah biasanya kalau misalkan saya ada jargonnya namanya bongkar. Belajar ini tuh dari mulai kapan? Ini Dari kapan ya? Kamu belajar? Dari Dia tuh so akrab banget ya jadi. Iya. Jadi belajarnya ini dari SMA, kuliah. Dari SMA itu kan SNPTN. Masuk ke jalur Akademi Fisioterapi Bandung selama 3 tahun, gelarnya Diploma 3. Oh jadi memang ada sekolahnya ini? Ada dong. Kenapa kamu Wajib. milih sekolah fisioterapi? Apa pernah punya pengalaman kamu sendiri pernah kekek gitu? Aku punya pengalaman dulu sering olahraga, kemudian cedera. Akhirnya dibenerin sama fisioterapi. Terus Dari kayak situ, atlet yang terkenal siapa pernah menangani siapa? atlet yang terkenal biasanya timnas basket, Oh basket. bola. Oh bola juga. Para artis juga kan sering main bola tuh Kang. Nah di situ juga sering saya nanganin. Windy ketika membongkar atau memijit itu ya, Ya, ngerilis. ngerilis tulang gitu. Pernah nggak waktu ngerilis tulang ternyata tulangnya tulang punggung keluarga? Gitu? Pakai alat nggak kalau dalam ngebongkar-bongkar pakai alat nggak ada alat? Pakai. Yang pertama coba alatnya apa? ultrasound, Alat apa itu? Coba ada bisa dicoba nggak, Win? ultrasound. Bisa dicoba. Boleh. Lagu. Ini alat harus gunanya namanya untuk apa? ultrasound. Hah? Ini apa? Tadi alat ultrasound, Pak Haji. Jadi ini untuk Ini Oh, untuk ultrasound. Panas melancarkan nggak? peredaran darah. Yang pertama, yang kedua memperbaiki jaringan yang rusak. Coba Kang, maaf biar di... Lu aja. Enggak, Kang Sule kayaknya belum. Yuk, Sule, sus. Oke. Enak. Yuk. Biar nggak marah-marah terus. Ini aja maaf nih, di pahanya dibuka dikit. Ini Oke. dibuka. Ini sering sakit pinggang di pakai ini area ya? Iya, jangan area buka dulu. kanan Maaf, ya? maaf, maaf. Sering sakit pinggang di area kanan ya? Ya, kok bisa tahu? ya kuning, ya Ya kuning. kan emang kuning. Iya, iya. Awas lu kalau bilang ngambang lu. Ini Itu apa sebenarnya teknik apa sih Win kalau yang tadi yang Wendy lakuin di ini? Teknik rilis, dimana ini Kang Sule ini Nah, tuh kalau ngeliat dari Kang terlalu Sule ke depan jadi harus Win, Apa lehernya bisa pendek nggak ya? mukanya dipindahin ke belakang gitu? Sebenarnya kalau lihat dari Kang Sule ini, apakah dia ada kayak gejala apa sebenarnya kalau kamu lihat? Apa dia sering pusing, ya migrain? ini head tension namanya Kang Sule. Apa tuh Esensen? Head tension tuh sering migrain, pusing. Iya, benar. Ini cuman sejari aja ya. Oh berarti ada penyakitnya ya? Penyakit di kaki, Pik. Jangan doain lu. Lah bukan, di leher juga ada. Win, pernah nggak Win? Palanya. Lagi narik duit, palanya lepas gitu. Mau nih dicobain. Coba lu. Enggak jaketnya maaf nggak bisa Nggak sih, dong. Tapi enak nih. Oke. Tapi Tadi pakai kan- alat tuh Win, maaf tadi, Win. tadi udah kan? Ya, pakai alat sekarang. Pakai alat, pakai alat. Yang ini aja Sekarang nggak apa-apa. pakai Yang struman pakai alat. tinggi mana? Struman. Mau ngapain lo? Matiin lo. Oh dari 14 ya? 1,4 aja. Ini nimbrung lu kayak ibu-ibu nih orang nih. Itu apanya Win? Oil fair. Ji, beliin ini lah buat bayar listrik.
Ini punya properti. Pak Haji, maaf Pak Haji. Bukan lu Pak Haji, jaketnya Pak Haji. Tenaganya, padahal dia cewek loh, tenaganya kuat loh. Biar enak. Aja. Itu namanya trigger point, Kang Sule. Kalungnya. Jangan. Oh, semua jangan. Jangan di sini, Pak. Jangan di sini, Pak. Duduk. Masa semuanya dibawa? Oh, Ini apa itu namanya? Sambil cairan apa sih? dijelasin coba, sambil dijelasin. Cairan apa sih Win? Sebenarnya ditaruhin tadi. Ini cuma hanya gel aja, perantara aja, Bang. Oh, alat ini sebenarnya gunanya untuk apa Win? Ini alatnya untuk memperbaiki jaringan yang rusak, kemudian melancarkan peredaran darah juga. Jadi tadi kan habis dibongkar, Iya. itu akan menyebabkan salah satu luka di jaringan. Karena kan tadi ngebongkar kan, kenapa sakit? Berarti Urat-urat ada saraf. spasme. Urat-urat saraf itu ya? Ya meringkel, Kang. Oh iya iya. Berarti fungsinya ini untuk melancarkan lagi. Nah ketika habis dibongkar kan itu pada luka. Nah Iya. ini caranya untuk Ini melalui. cairannya apa kok kental banget? Aduh. Gel. Gel. Ini maaf Vicky ya. Iya. Nih kalau misalkan bangun tidur ya aku suka sakit leher, itu apa penyebabnya? Karena salah bantal atau salah kita? Habis Bantal jangan salah. Bantal nggak salah, jangan salah. Ya, makanya nih mau ditanyain. biasanya tuh orang nyalahinnya bantal, salah Betul. tidur ya. Padahal sebenarnya salah diri sendiri, Bang. Kamu Kaget. ya sini nggak apa-apa. Ngomong permisi gitu. Mana putih-putih lagi. Pertanyaan yang ketujuh nih. Ya. Angkat galon, tiba-tiba pinggang kita sakit. Itu tulang atau otot? Itu harus ada pengecekan dulu secara DKP! DKP! itu harus ada pengecekan dulu secara pemeriksaan fisioterapi bisa. Kalau Bisa. misalkan aduh malas MRI atau ronsen, nah fisioterapi bisa Kang Sule. Nah coba deh Jadi tengkurap. dicek dulu episode. Peragain Iya. coba tengkurap ya. Oke. Siapa nih nanti? Ya ini Pak Haji. Coba Pak Haji. Pak Haji pinggang mau dicek? Pak Haji pinggang mau Saya dicek. kan bagiannya ini. Yang Oh, lain, bagian leher. gantian dong yang lain dong. Ah, lu Pik, belum. Belum. Ah, Belum. Bukan begitu. Ah, talimin susah lu. Nih gara-gara angkat galon tiba-tiba pinggang sakit mau dicek dulu. Itu gara-gara otot atau tulang? Oh, enak jadi- banget. Tadi kan gua- darahnya itu. Nah. Kita coba cek ya. Coba sang gladiator Gua kalau- awas. Apa? Ya itu, tengkurap. Ngadep mana? Kalau gua punya Tengkurap. Coba ya. ini, bentar ya. Ini orang kalau gua punya senapan nih dari jauh udah gua tembak nih orang. Ini punya keluhan nggak di ini Piki kalau dilihat dicek ada apa kira-kira? Lalu ngadep depan Win. Ntar dulu. Dia mah berasa nggak syuting kali ya? Oh bunyi ya? Wah banget. Nah ini otot bukan tulang ya. Nah, Win itu otot atau tulang ya? Kalau tiba-tiba sakit habis ngangkat galon tuh? Ini biasanya kalau diraba, ini cuma ototnya aja sih yang spastik. Oh, otot. Iya. Nah, Windy, ini kalau kayak begini, ini bisa dilakukan sama orang-orang di rumah nggak? Bisa. Bisa dengan Stretchingnya ya, oh stretchingnya. Tapi Stretching. kalau mijitnya kayak gini nggak bisa. nggak bisa. Harus lihat dulu tekanannya seperti apa. Nah, stretchingnya mungkin ada tipsnya untuk pemirsa di rumah kira-kira apa? Boleh, yuk bang, telentang. Ya, stretching. Stretching, Telentang. ya. Nah ini biasanya naikin ke atas. Dia mah otaknya traveling. Bahaya. loh. Ini harusnya ke bawah. Ganjel aja mak kaki maaf. Mukanya biasa, mukanya. Nih. Aduh, kok begini sih? udah. Sakit. Satu. Nih, ketarik nggak? Kok dia malah gaya sih, Win? Gaya, santai. Nahan sakit. Dia nggak ada keluhan sih, Nggak ada. nggak ada keluhan. Ya, keluhannya di hati dia. Udah. Apa bang? Bentar, satu lagi. Ini kita angkatnya kita gelindingin ke sana. Jangan dong. Jangan. Mendingan Coba tembak ya aja dari kita jauh. cek ya, Bang Vicky orangnya punya asam lambung ya? Enggak. Yakin. Asam cinta. Pikiran. Kalau asam Relax, lambung tuh pikiran. Pikiran. Lu mikirin apa sih, Pik? Lu mikirin asam sih. Habis sidang puas. Aduh lumayan juga ya. Ini apa sih Win?
Turun bro. Enggak. Ah, itu kenapa tuh? Sakit ya? Sering ngunci ya? Iya, ngunci rumah. Udah gak konsen nih. Udah nggak kuat, Win. Ntar, ini biasanya suka nggak enak nafas. Sambil Bang. dijelasin Windy nih, kenapa dia bisa sakit gitu? Karena kompensasi. Apa? Kompensasi. Kompensasi. Badannya bungkuk ternyata gini. Oh, tulang rusuknya kayak udang ya. Iya, benar-benar. Ah, Katanya gladiator. acting, gua nggak tahu. Dia mah Iya. acting. Kemarin dia ngadu sama saya, Windy, katanya tulang Rustamnya sakit. Rusuk. Rusuk. Ya kan si Rustam juga punya tulang. Ya tapi kan ini si Piki. Ya dia kan ngasih tahu tulang Rustam sakit. Ya ini kan si Piki. Bukan si Piki, si Rustam yang kasih tahu. Iya, Nah, kalau orang yang sering main HP atau main laptop, sering sakit di bagian leher atau punggung, itu ada indikasi saraf kejepit atau apa? Kalau indikasi saraf kejepit biasanya dari sini ngerasa kesini kesemutan. Kalau saraf kejepit Ya, kesemutan. jadi bukan hanya kolesterol atau asam urat aja, bisa jadi kejepit di bagian sini. Namanya Oke. cervical root syndrome. Oh, Bahasa berarti apa itu? Kalau pegal biasa itu karena kelamaan aja kali ya? Makanya harus stretching, Kang Oh Sule. ya tetap stretching. Benar, tetap Biar itu. penguluran. Oke, Salah satunya oke. itu. Ah, coba dicontohin kalau leher lu kejepit Leher. misalkan ototnya. Lu ceritanya kejepit. Aduh gitu. Aduh. Biasanya Ada. orang saraf kejepit itu kayak gini, Bang. Nah, tanpa disadarin. Nah, kayak gini biasanya. Oh. Lebih pendek. Jadi kadang kalau misalkan kita suka tidur nyamping ke kanan, pasti Iya. ke kanan aja. Bener. Nggak pernah ke kiri, PW-nya ke kanan. Bener. Bisa jadi ini yang pendek. Ini apa nih, Win? Enggak, biar bagus aja badannya. Boleh nyender ke belakang palaku. Tapi si tulang rusuknya nih aman ya? Rusuk. Rusuk berantem dong. Nih, ini harus rajin ya. Lagi mijit begini ada cerita lucu nggak, Win? Pernah nggak ada cerita lucu? Jadi pernah ada pasien Hah? bawa pacarnya, terus karena tim visionya kan cewek semua, putus di tempat. Putus di tempat katanya. Putus "Yang-" di tempat? Iya. Nggak mau si ceweknya cemburu? Iya. Gara-gara Windy gituin. Emang kamu ngomong apa sama dia? Enggak, katanya yang kok sering visio sih gitu. Padahal dia sering Gitu-gitu gitu. sering visio. Karena kamu sih yang pijitin. Coba maaf. Agak sini dikit. Bisa enggak, Sen? Baik. Salah apa? Dia salah apa? Kesel lu sama dia. Tahu-tahu digorok. Gimana? Nah, ini sering gini nih. Aku di mana? Nah, tuh bunyi tuh. Truk, jari. Truk. Nah. Nah, itu ngaruh nggak untuk kesehatan? Itu pengaruh juga karena itu nanti takutnya ligamen laksiti. Kalau misalkan sampai tua terus aja kayak gitu nanti haus persendiannya. Oh, Makanya namanya ada pengapuran. Win, tolong bangunin, Win. berarti nggak boleh ya? Win, tolong bangunin, Win. Nggak denger. Tapi kan ini untuk merilekskan jari katanya, ceker-ceker gitu. Lah ini beneran nggak? Merilekskan jari itu seperti ini. Oh, terbalik berarti ya. Salah berarti. Ya, bukan langsung celtak-celtek kayak gitu. Wah, aku udah Bahaya. seger nih. Yang gini, Kang. Tuh, ini. Yuk, kasihan. Kita akan bahas pola hidup sehat setelah yang satu ini. Tapi sebelum ke Windy ya, Ndre, kayak Erin ya. Iya, mirip-mirip Ya, pakai jilbab udah kayak Windy. Iya, mirip. Iya. Nih, Windy, pernah nggak nemuin atlet yang badannya gemuk kayak saya, buncit misalkan nih? Gini. Banyak kan atlet judo. Oh iya, sumo ya. Ya semua kan nggak di Indonesia jarang ya. Iya jarang sih. Atlet apa sih yang atlet tinju. Tinju juga ada yang buncit Iya, juga. kalau bukan Memang buncit tapi kali ya. lebih ya itu benar. Yang betarung-betarung itu Oh ya. iya, tapi kalah juga. Hah? Kalah juga pas lagi di treatment. Jadi jangan itu. Hujan nih, mau hujan. Ya, karena dia ngomong. Kan ini nggak kedengeran. Atau mungkin karena Piki ngomong jadi ada Iya, petir ya. makanya itu. Hati ya. Nggak, kalau misalkan ini susah nggak menanganinya orang yang kayak buncit, yang gede badannya itu? Enggak, karena kan memang ada tekniknya trigger point kayak gitu. Jadi memang satu titik bisa langsung. Ini bisa nggak mau diet saya? Nah, kalau misalkan diet bukan aku
yang ahlinya ngerjain. bukan. Jadi Mau memang tahu- ada ahli Aku punya gizi temen kalau yang biasanya. kayak gitu soal Nah, dia. boleh tuh, boleh. Bener. Siapa? Rustam. Gitu. Kalau kalau Rustam temennya Rusmana yang tadi. Tapi pengen diet nggak? Coba Bener. Ini pengen Pengen kurus. Pengen kurus. Nih, ini ada banget dia yang bener-bener bisa membantu orang untuk diet. Lu tuh ngomongin kayak built-in ya. Karena kalau saya bahasa Indonesia itu 9. Mau gua teleponin nggak? Gak usah diteleponin, tapi kita lihat dulu nih tayangan. Tanya ke siapa nih kira-kira? Kita lihat aja langsung Oke. nih. Looking to my visual system graphics. Lah. Siapa ini Vicky? Iya, ini adalah sahabat aku dulu sama-sama Siapa? di Universitas Kedokteran. Kau bilang apa lu nggak boleh ngomong? Iya. Mbak Clarin, halo Clarin Hayes namanya. Varian Haya. Hey, Dokter dokter ini yang buat orang tuh jadi beauty, Beauty and the apa? beast. Contoh. Saya tuh badannya nggak gemuk. Sebenarnya badan saya ideal, ya. Tapi di sini aja nih yang agak maju gitu. Agak maju gitu. Problemnya tuh ini pengen saya kecilin. Pernah waktu itu saya kecilin, Kecil banget. malah majunya di sini. Pindah ke belakang sekarang. Oke, baik. Coba tolong bisa Atau nggak dibantu dong. diet ya? Kalau diet yang bagus tuh kayak gimana deh? Oke, jadi ini yang mana dulu nih? Yang perut Ini sama, buncit ini dulu. problemnya sama. sama buncit dulu deh, perut buncit yang tadi. Buncit dulu ya. Ah. Oke, jadi di sini aku ada yang namanya pita ukur. Jadi kita tuh pakai ukuran tuh standar internasional ya. Ini bukan beauty standar, ini standar kecantik, ini standar kesehatan. Oke. Ya. Nah, jadi kita bilang perut buncit itu udah harus diwaspadai kalau laki-laki ukurannya itu di atas 90 cm Oke. dan perempuan di atas 80 cm. Ini ada yang mau diukur saya nggak nih? berapa, saya berapa, Siapa coba. nih? Siapa duluan? Saya berapa? Agak semangat ya. Banget ya. Bentar nih, permisi ya. Tapi istri saya suka banget kalau buncit begini gimana ya? Oh gitu, Ah, yang bener. gimana ya? Bener. Berarti supaya nggak boleh ada cewek lain suka. Kok jadi saya yang deg-degan nih, gimana nih? Berapa itu kira-kira? 100 Ji. Iya, Berapa? 100. 100. Bang. Berarti 90. Lagi. Saya Bu. Oh ini juga nih. Nah, iya dong. Oke mari kita coba misi ya. Mari. Lebih parah nih gua nih. Enggak loh, Loh, enggak loh. Hah? Loh. 96 loh dia. Normal. Tapi di atas 90 Di dia. atas 90 sih, Tapi lo di bawah 100. dia 100. 100 dia. Dia 100. Dok, terus Lu lebar ke pinggirnya. Gua mah depannya doang. Iya. berarti normalnya emang 90-an, Dok? Normalnya di bawah 90. Di bawah 90. Ini berarti harus turun ya, Dok ya? Harus turun ya. diturunkan. Insya Allah lah Nah. besok. Usahakan diturunkan. Nah. Gimana coba? Caranya gimana? Nah, jadi caranya sebenarnya kita bisa mulai dari pola makan dan olahraga. Jadi sebenarnya Sport. betul, tapi yang ngaruh itu 75% dari makanan yang kita makan loh. Bukan olahraga, ya olahraga ada Olahraga tapi bantu. dikit ya. Tapi 25% kurang lebihnya ya. 70% dari makanan. Kalau kita bilang yang tadi kita ukur perut buncit itu istilahnya adalah obesitas sentral. Obesitas sentral. Jadi kalau kita ngomong obesitas doang, itu bisa aja perutnya nggak buncit, tapi secara keseluruhan dia komposisi badannya tuh Lebar. terlihatnya gemuk Oh. gitu ya kan. Tapi kalau obesitas sentral, itu perutnya doang yang membuncit. Badannya kadang bisa kurus, Kayak kadang saya gini kan badan saya sebenarnya Ya. jalan-jalan. Tapi Bisa. Dok nih maaf. Nah. Pas saya lihat Andre tuh lebih kecil dari saya merasa lebih besar. Bahkan Andre juga bilang, oh perut lu gede nih. Tapi pas diukur ternyata lebih gede Andre. Itu Nah, apa? mungkin berarti perbandingan badannya mungkin Kang Sule lebih kurus gitu kan. Jadi kelihatannya perutnya seolah-olah Kayak gede. kayak gede gitu dibandingin sama badannya. Nah bahayanya apa nih obesitas sentral? Ya. Apa itu, Ya, Dok? karena dia bisa memicu, dia tuh bisa berkembang ke penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol, semua. Jadi mereka tuh kayak temen satu geng. Kalau udah kena Circle-nya satu, itu ya. betul. Kita Circle. bilang circle. Berarti kita harus olahraga yang teratur ya. Betul, harus pola diet yang sehat gitu. Nah ada yang bilang kalau misalkan kita banyak makan malam itu mengakibatkan perut buncit, betul nggak? Sebetulnya tergantung jamnya, tergantung makanannya apa, kemudian aktivitasnya Nasi apa. nasi rames jam 2 Berapa pagi. bungkus nih kira-kira? Satu bungkus. Satu. Abis itu tidur nggak kira-kira? Tidur. Enggak, saya nunggu subuh dulu. Warteg buka ya, Bang? Online sekarang mah, iya. Online berin. Berin. Itu ngaruh nggak? Ya, kalau itu tergantung total konsumsi kalori hariannya berarti. Berarti yang nggak baik jangan langsung tidur ya?
Iya, itu juga. Itu bahaya Kalau ya? itu hubungannya nanti ke lambung sih sebenarnya. Oh. Nah, tapi Bukan kalau diabetes ya? Diabetes tergantung dari total kalori harian yang dikonsumsi. Oke, dapat ilmu lagi. Ini cara mengukur tinggi dan berat badan ideal itu bagaimana rumusnya? Jadi kita bisa tahu nih kalau kita overweight. Over putih. Oke. Saya kasih tahu dulu, Bu, ini emang orangnya begini, jadi Ibu pahamin aja ya. Nggak apa-apa. Saya mulai paham. Tinggi saya 174. Hmm. Berat badan saya 80. Oke. Coba ini dukun Coba pakai yuk, ini ya, pakai cover alat ini yuk. ya. Jadi kita bilang ini namanya adalah pengukuran indeks massa tubuh. Lanya. Kenapa nih? Lihat dulu. Kan ini udah kelihatan, ngapain lu kesini? Harusnya gimana sih? Harusnya dari sini. Berapa tuh dok kira-kira dok? Tuh, Kangen 80. sama gue ya. 80 nih karena saya pakai baju. Kalau saya nggak pakai baju 80. Ya oke. 80 ya berarti. Mau saya nggak pakai baju? Nggak, Nggak ngaruh dong, masa mau buka baju? Ini berapa beratnya? Iya. Celana berapa? Cuman segitu. Ini over nggak dok? lumayan lah ngaruh Dok lah. kalau segini. 80, anggap aja 80. Kita nggak bisa lihat berat badan doang, karena tinggi badan orang beda-beda ya kan. Dari Sekarang apa? kita ukur tinggi badannya nih. Oke. Alatnya mana dok? Ini jadi satu. Oh, udah. Ini maaf nih kalau bisa ngadepnya ke Iya, arah kayak sana main nih. bola Ngadepnya ayam cup kebalik. gitu ya. Zaman dulu gini nih, ayam cup jadi Ntar lu ya, ntar lu dipoto dulu. Nih, pinggang ditaruh nih. Jadi begini. Emang dia di penjara? Halo. Udah bang, boleh turun. Tahu. Berapa? 170 170. sentimeter. Ah, katanya 774 Kok saya tadi. mendekin? Ya, mau minta ditinggin, ya boleh dah. Ya, berapa nih? Enggak segitu tuh. Masih tetap 170 loh. Bener. Lu ngukurnya masih tono kali. Langsung ya, langsung ya. Coba saya beratnya berapa? Ini Dok, oke, beratnya. boleh. Ya, taruh dulu ya. 170 berat saya 80, nggak ideal. Tadi diinget-inget ya bang ya. 180. Enggak, salah yang ini kan. Oh, Yang atas. 79. Enggak sih. Sama lo berat lu 76 sama lah. gua. 76. 76 itu. Tingginya? Tingginya coba Tingginya lu madep tarik sana. Oh, harus madep sana. Pengukuran yang benar ngadepnya ke arah sana. Tapi tulang rusman aku nggak apa-apa kan? Tulang rusuk. Maaf ya. Ya, Oke, udah kena kan? udah. Ini kena Oke. sakit nih. Berapa tuh? 167. 4. 167. 167. 4 dok. 167. 164 bukan. 67. Dokter bukan lu. Lu paksain orang udah 167. 167 ya? 167. Tadi beratnya berapa? 76. 76. 76. Ini berapa tinggi? Aku tingginya 170 berarti 80. Nah, oke. Kan beda tuh. Kita bisa Duduk. hitung. Oke, kita duduk. Piki nggak usah, ntar ada petir lagi. Badan dan tinggi ini. Nah, Idealnya? idealnya kita punya rumus yang namanya IMT. Indeks massa tubuh. Ada kalkulator nggak nih kira-kira? Saya ada handphone pakai kalkulator. Boleh. Oke, saya juga ada handphone tapi di sana. Baby, kalkulator mana sayang? Oke, kita hitung Kita hitung berapa tadi? 2? berat badan Saya dan tinggi yang tingginya ideal. 170. Enggak, berat badannya dulu tadi berapa? 80. 80, oke. Jadi cara ngitungnya berat badan dalam kilogram per tinggi badan kuadrat dalam meter. Oh. Ya nggak usah bingung Lu nih. 70 kali, yang 10-nya dosa lu kali. Oh, bisa aja. Oh, rumusnya begitu ya dok? Bisa aja. Badan nih. Tinggi Badan badan 80. Kemudian Tinggi badannya berapa? Barat. 170. 170. Berarti dalam meter 1,7 Ya. ya. Bagi 1,7. Bagi lagi 1,7. Kan kuadrat ya tadi ya. 27,68. yang harus turunin beratnya. Berarti ini dia termasuk kategori, mohon maaf nih, overweight. Overweight. Gitu. Jadi ini standar yang seluruh dunia ya, kita bilang internasional tuh sama. Seharusnya idealnya berapa? Nah, idealnya 18,5 sampai 24,9. Itu kita range normal. Di bawah itu berarti kurus, di atas itu berarti overweight. Kalau di atas 30 obesitas. Berarti Ini yang nggak lebih obesitas. apa yang sering sakit itu lu karena overweight. Karena lu kan touring dari ke Bandung aja lu langsung harus dipijit 7 jam. Itu. Benar, harus ideal. Gua pijit sampai 7 jam, toy banget tulang gua tuh kalau 18 setengah. Kan si Tono ngasih tahu. Saya di Bandung mijit terus sampai pagi. Biasanya kan kalau misalkan obesitas, pengaruhnya di fisioterapi itu pengapuran di lutut. Oh, Sama bagus sakit juga ya. pinggang. Nah itu biasanya obesitas
arahnya ke sakit Sama dia lutut. bergeraknya juga agak lambat Sakit ya pasti ya tumit. dok. Iya, lebih Sakit tumit, 80. sakit lutut, sakit pinggang. Overweight berarti ya? Dibagi 1,7. Udah benar. Dibagi Udah lagi. benar. bagi 1,7 lagi. Kuadrat dia. 1,7. Ini rumus fisika nih. 27,68. Betul. Harusnya 24 maksimal. Maksimal 24,9, di bawah 25 deh. Nah kita kan oper nih kita ya. Nah apa tahapnya? Tahap awal untuk diet. Oke, tahap awal tadi yang saya bilang kurangin makanannya jadi 75% mempengaruhi dan olahraga tuh 25%. Berarti kita bisa pilih dari makanan kita. Pertama kurangi jumlahnya. Kemudian jenisnya diganti jadi yang lebih sehat nih. Oke. Tuh, Misalkan apa? misal nih biasa kita makan nasi 1 piring penuh, kurangin aja jadi 3/4-nya gitu. Jangan langsung kayak sehari makan 1 buah apel doang, jangan nanti lemes ya. Bertahap ya dok ya. Betul, bertahap dan harus nyaman. Nasi tetap tapi dikurangi, Dikurangin jangan langsung porsinya, ya. betul. Gorengannya diganti sama yang rebus-rebus gitu bisa. Kalau makan pizza sama bubur, bagus nggak dok? Baik, pemirsa yang budiman, nanti kita akan lanjutkan dengan membahas pola diet dan makanan-makanan sehat setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, tadi kita sudah membahas masalah diet yang baik ya, itu gimana. Dan sekarang kita masuk ke membahas makanan yang sudah disediakan oleh Bu Dokter. Baku banget bahasanya. Malah di kelihatan acara situ TV. sini. Wayne, sini Wayne. Sini Windai. Oh ternyata yang sehat itu semangka campur kerupuk ya dok ya. Gimana? Silakan dokter. Mana dok? Coba. Tadi mau diapain? Windy itu tadi mau diapain? Enggak. Ngobrol. Dokter, ini bisa dihitung dulu nggak kalorinya? Karena banyak info belakangan ini, salah satu cara diet adalah dengan kalori defisit. Yep. Nah, ini maksudnya gimana nih kalori defisit? Kalori defisit. Jadi defisit itu artinya kekurangan. Iya. Berarti kalori defisit kekurangan kalori gitu kan. Artinya diet yang diterapkan adalah kalori yang kita konsumsi, kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang kita gunakan. Itu malah nggak bagus. Itu kita bisa turun berat badan. Tapi caranya salah sebenarnya. Benar, caranya Benar. benar. Jadi prinsipnya aja tuh kalori defisit oke. gitu. Nah, berarti nih contoh nih kita udah lihat ada banyak makanan ya kan? Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu kalorinya. Karena tadi kuncinya nurunin berat badan ada di kalori. Kalori. Terus bagaimana caranya menghitung jumlah kalori dari setiap makanan dokter? Ini mau dimulai makanya. Gua geprak pakai kerupuk lu. Contohnya nasi. Jadi di sini kita sebenarnya mau ngebandingin nih makanan mana aja yang lebih sehat untuk dikonsumsi. Yes. Yang kalorinya lebih kecil. Oke. Contoh nih kita ambil nasi sama nastar ya. Iya. Nasi 100 gram. Ini gimana nuangnya nih? Kira-kira aja gitu kali ya. Apa tuang aja? Gimana tuh? Pakai tangan. Comot aja kali. Iya kalau dokter kan udah tadi udah aku lihat udah cuci tangan. Oh gitu ya. Malahan sudah cuci laundry juga tadi. Oke lah, let's say ini 57 kalori. Kita Berarti yang bagus 100 gram bukan, jadi hitungan kalori itu per 100 gram. per 100 gram. Oke, ini misal nih 100. 117 kalori ya. 117. Kita bulatkan lah, anggap 100 gram nasi. 100 gram nasi mengandung 130 kalori. Oke, terus kita ganti nih misal Nastar. sama nastar. Beda. Itu Oh. nastar. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Itu bukan nastar. Itu nastar. Sir. Nah ini misal nih 100 gram nastar, Ya. anggaplah. Kalau 100 gram nastar, kalorinya itu adalah sekitar 512 kalori. Lebih gede. Nah, jadi kita makan nasi yang sepiring ini sama nastar segini, Sama. lebih gede Kalorinya kalorinya lebih dia. gede. Lebih gede kalori ini. Nastar. Berarti lebih baik nasi daripada Lebih baik nastar. nasi lebih Oke. kenyang. Buah, oke nih misalnya. Itu nastar lumayan juga ya. Aku baru Iya, tahu loh. Nastar lumayan nih. Ini penonton di rumah juga baru tahu awasan. Iya, Pi. Iya. Iya. Baru Agak tahu semua juga. overwhelming. Iya. Mind blown. Oke, misalnya nih kita ambil pisang ya. Wow. Pisang ini Pisang. pisangnya Satu aja buah. boleh nggak? Dok? Iya, satu aja. Satu aja. Jadi kayak- Dokter suka pisang dok? Nah, Kalau buah saya 100. suka. 102. 102.
Ini 102. Oke, ini 100. Berarti anggap 100 gram pisang. Ya, 100 gram pisang itu mengandung kurang lebih 88 kalori. Oh, di bawah nasi berarti ya? Di mana sih? Kita bandingin sama kerupuk nih. Suka nyemil kerupuk kan? Suka. Ini Pasti nih. lebih demen nyemil kerupuk daripada nyemil pisang. Bener. Ya, 100 gram kerupuk. Oh, 100 gram Which is kerupuk. banyak banget sih sebenarnya. Itu dia mengandung kurang lebih 300 kalori karena dia ada digoreng, ada minyaknya segala macam. Betul. Gitu. Jadi Prosesnya itu ya yang membuat Bahaya nggak kalau kebanyakan? Dia setiap ngomong ribut dulu. Setiap ngomong petir. Setiap ngomong petir, setiap ngomong petir. Lu tuh diingatkan lu tuh. Jangan banyak ngomong. soalnya istri di rumah lagi begini. Oke, dilanjut. ya, jadi Lihat nih, kalau kentang gimana? kalau Ya, pengganti kentang nasi. Ya, katanya pengganti nasi. Menurut Kentang Sutarma, Bukan. Atak. Ini tahu nggak kenapa namanya kerupuk? kenapa? Karena dia ada di sini. Kalau ada di sana? Kalau di sana ya ke rumah. Siap, Dan. Pak Haji makin pintar habis fisioterapi soalnya. Iya. Dan ini salah satu juga yang paling disukai sama ayam. Apa tuh? Kukurupu. Kukuruyuk. Yuk, kerupuk tangan yuk. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut Kentang, tadi. kentang. Goreng atau kentang rebus? Kentang rebus ya, pengennya kentang rebus. Kenapa sih? Karena itu direbus. 172. Oke, anggaplah kurang lebih 3/4-nya gitu kali ya. Dia kentang rebus 100 gram itu mengandung 87 kalori. kurang 87 kalori. Tapi lebih. ringan. lebih baik kentang ya. Berarti dia lebih sedikit daripada nasi. Beda tipis lah. Tapi kalau kentang goreng, Nah, kentang goreng minyak. nih, minyaknya Prosesnya. segala macam. Itu dia 290-an sih, 3. Dinolin Kan ada dulu. piringnya Iya ya. ada piringnya, ada piring. Dibagi aja dong. Ya, kurang lebih berarti 100 gram. 196. Itu dia kalorinya sekitar 350 kalori. wow, banyak banget. Jadi kalau misalnya ada kentang goreng, kentang rebus sama nasi, terserah nih monggo mau Kentang dipilih rebus yang berarti. mana. Kentang rebus. Kentang rebus dia paling Oke. sedikit kalori. Jangan bareng ya. Kentang goreng malah ini. Coba Kang, kentang goreng cobain dulu. Maksudnya rasanya mah enak nggak? Tapi kalau Bekas tangan dia. Rasa tangan. Kalau ini pilih mana? Kentang rebus, nasi, kentang goreng apa pilih aku? Saya pengen dengar. Kira-kira pilih mana? Kentang goreng, kentang rebus, atau kentang Andre? pilih mana? Setiap orang butuh berapa kalori setiap hari? Oke, itu beda-beda. Oh, Jadi tergantung banyak nih, tergantung jenis kelamin, tergantung usia, tergantung aktivitas dia. Dia termasuk orang yang sedentary atau kerjanya duduk doang di depan laptop. Atau dia berkegiatan. aktif, ya betul. Kita bisa hitung ini dengan kalkulator kalori namanya. Oke, biasanya kita kalau habis makan minumnya, Air Saya putih. tuh teh. Kalau saya teh. Teh. Tapi teh tawar. oh teh tawar. Ya, itu juga oke. kalau saya nawar, kalau enggak mah enggak. Baik. Teh tawar anget. Oke, teh tawar hangat ya. Anggaplah ini air putih itu tidak ada kalorinya. Jadi dia 0 kalori. Kita mau minum sebanyak apapun tetap Aman. aman. Oke. Gitu. Kalau teh? Kalau teh kita hitungannya teh manis ya yang ada gulanya ya. oke. Itu kurang lebih 1 gelas kurang lebih 55 kalori. Berarti lebih bahaya Berarti teh manis. karena dia ada gulanya ya kan. Tapi kalau misalkan teh tawar aman. Kalau teh tawar karena dia tidak ada gulanya lebih dikit kalorinya. Artinya teh itu kan bagus buat jantung katanya. Ya, kalau itu beda lagi nanti itu. Oh, beda lagi. Jadi intinya di sini kalau kita habis makan terus kita nggak sadar gitu ya, mungkin kita pesen es teh manis 2 gelas itu udah nambah kalori lagi, ya kan? Dibanding kita Bener. replace sama air putih. Dokter, terima kasih infonya. Terima kasih banyak. Windy dan juga Ibu Dokter kasih tips untuk pemirsa nih menjalani hidup sehat dari makanan dan olahraga. Nah, silakan. Dari Windy dulu. Dari Windy dulu. Kamu Tips, sayang, tips. ngomong sayang. Kok mukanya dendam banget. Nggak tips dari olahraga untuk Oke, tips olahraga jangan lupa diawali dan diakhiri itu harus stretching. 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 Oke. Ya, penguluran. Nanti takutnya kram. Jangan lupa minum yang banyak. Jangan teh. Oh, teh manis apalagi. Ya, Air putih. itu Ya. aja sih kayaknya ya. Oke, stretching ya itu penting ya. Tips Aduh. pemirsa menjalani hidup sehat. Jalin hidup sehat itu pertama pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Kemudian diimbangi olahraga juga. Olahraga. Jangan lupa juga istirahat yang cukup, jangan begadang. Istirahat yang cukup, jangan begadang. Ya. Oke, dan jangan lupa juga menggosok gigi dan membantu ibu di rumah. Terima kasih, Windy, kasih, terima kasih, Windy, Ibu terima Dokter. kasih. Terima kasih, dan terima kasih buat semuanya. Nanti kita akan ketemu lagi tetap di The Cafe. Siapa